Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman mengakses video ini. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Siska Febriana Fauzia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan pada bayi baru lahir. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana prosedur keterampilan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana rencana asuhan pada bayi baru lahir, baik itu segera setelah lahir atau pada saat KN1 atau kunjungan neonatal 1, kunjungan neonatal 2, dan kunjungan neonatal 3. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ya ke subpokok bahasan pertama, yakni tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir biasanya diawali dengan pemeriksaan awal, ya, kemudian dilanjutkan pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, untuk pemeriksaan awal biasanya yang dinilai itu pada saat penilaian sepintas ada 3 poin. Yang pertama adalah pernafasan, ya, apakah bayinya bernafas atau menangis, ya. Jadi tidak semua bayi yang bernafas itu selalu menangis gitu. Ada yang kalem sejak lahir gitu ya, nggak nangis pas lahir tapi dia nafas gitu. Jadi yang dilihat adalah pernafasannya. Jika bayi tidak bernafas, nah ini ya, maka bayinya akan mengalami asfiksia atau asfiksia neonatorum. Gitu. Nah, selain pernafasan, yang dinilai berikutnya adalah warna kulit, ya, warna kulitnya kemerahan. Kenapa? Karena ketika bayi bernafas ada oksigen masuk dalam tubuhnya, ya, sehingga darah yang kayak oksigen itu akan berwarna merah sehingga warna kulitnya terlihat kemerahan. Jika tidak ada oksigen yang mengalir dalam tubuhnya, begitu, maka warna kulitnya tentu akan berwarna kebiruan atau sianosis namanya. Bisa sianosis perifer atau sianosis sentral. Sianosis perifer itu kebiruannya di ujung-ujung tubuhnya, seperti ujung kaki, ujung tangan gitu ya. Biasanya ini merupakan penyesuaian tubuh juga gitu ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berada di suasana dingin gitu ya. Tapi ketika sianosisnya sudah di sentral, artinya bibirnya sudah kebiruan, maka ini bayinya sudah mengalami hipoksia gitu. Itu juga merupakan salah satu tanda bahaya gitu ya, yang perlu dihindari. Nah, selain pernafasan, warna kulit yang terakhir yang dinilai adalah tonus otot ya, pergerakan ototnya gitu ya, pergerakan ekstremitasnya, tonus ototnya itu aktif sehingga bayinya bisa bergerak gitu. Kenapa? Karena dalam tubuhnya itu cukup oksigen sehingga sistem muskuloskeletalnya dapat berfungsi dengan baik. Nah, lawannya ya, ketika tidak terjadi tonus otot yang aktif itu, maka bayinya akan terlihat lemas atau letargi, malas gerak begitu ya. Itu namanya letargi. Nah, setelah pemeriksaan awal kita akan melakukan pemeriksaan antropometrik ya. Ukuran-ukuran yang biasanya diukur gitu ya. Yang pertama adalah berat badannya, berat lahirnya, di mana ukuran normalnya itu adalah 2.500 hingga 4.000 gram. Jika kurang dari 2.500 maka disebut dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Jika lebih dari 4.000 gram maka bayinya disebut dengan makrosomia atau bayi besar, baby giant ya. Nah, untuk panjang badan kisaran normalnya antara 48 hingga 52 cm. Jika kurang dari 48 kita bisa atau kita curigai adanya stunting pada bayi baru lahir ya. Stunting itu artinya pendek, sangat pendek begitu. Nah, lalu untuk LK atau lingkar kepala, ini kisaran normalnya 33 sampai 35 cm. Jika kurang dari 33 maka disebut dengan mikrosefali ya, kepalanya kecil. Kalau lebih dari 35 cm ini disebut dengan makrosefali. Nah, untuk LD atau lingkar dada ini normalnya 30 sampai 33 cm, sementara untuk lingkar perut kisaran normalnya adalah 31 sampai 35 cm.
Selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital, kita akan periksa nadi bayi ya. Nadi untuk bayi baru lahir normalnya 120 hingga 160 kali per menit. Jika kurang dari 120 kali per menit ini dinamakan dengan bradikardia. Kalau lebih dari 160 kali per menit ini namanya takikardia gitu ya, nadi cepat. Nah, kemudian kita ukur juga respirasinya, normalnya ini 30 hingga 60 kali per menit. Jika kurang dari 30 kali per menit namanya bradipno, kalau lebih dari 60 kali per menit namanya takipno atau tacipno gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan apno gitu ya, ada yang istilahnya apno. Apno itu adalah henti nafas. Pada bayi baru lahir ini umumnya normal jika bayi mengalami apno selama 20 detik gitu ya. Tetapi kalau lebih dari 20 detik ini juga perlu dicurigai adanya gangguan pernafasan. Nah, selanjutnya ada kita juga periksa suhunya ya, di mana suhu normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika kurang dari 36,5 maka disebut dengan hipotermia. Jika lebih dari 37,5 derajat Celcius maka disebut dengan hipertermia. Nah, lalu kita akan lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kita awali dengan pemeriksaan kepala bayi dulu ya. Nah, apa saja yang diperiksa di kepala bayi? Yang pertama adalah bentuk kepalanya, apakah simetris atau tidak gitu ya. Nah, ini bentuk kepala juga pada bayi baru lahir, umumnya bayi baru lahir bentuk kepalanya tidak bulat simetris gitu ya, karena bisa jadi ada penekanan pada jalan lahir gitu, agak panjang, agak lonjong biasanya seperti itu. Tapi pada bayi-bayi yang lahir secara sesar, apalagi sesarnya elektif gitu ya, biasanya bentuk kepalanya lebih bulat. Nah, kemudian apakah ada trauma kepala gitu ya? Ini ada trauma kepala yang sering ditemui adalah kaput succedanum dan juga sepal hematum. Nanti kita akan lihat bedanya di gambar berikutnya. Kemudian kita periksa juga fontanelnya atau ubun-ubun ya. Ada fontanel mayor atau ubun-ubun besar, dan fontanel minor itu ubun-ubun kecil. Kemudian selain fontanel juga kita periksa sutura kepalanya. Apakah teraba sutura sagittalis, frontalis, coronaria, lamboidea, dan juga ada tanda molding. Apakah saling menumpuk gitu tulang-tulang tengkoraknya. Nah, ini akan kita lihat lebih jelas pada slide berikutnya. Nah, ini ya tadi sutura-sutura dan juga fontanel, ubun-ubun gitu ya, dimana bagian depannya di sini gitu ya. Nah, kita lihat gambar berikutnya saja. Nah, kita akan sebutkan satu persatu ya. Di nomor 1 ini adalah ubun-ubun kecil atau fontanel minor. Kemudian kita ke nomor 2, ini adalah sutura frontalis. Ya, nomor 2 ini sutura frontalis. Jadi, batas antara os atau tulang frontalis ya. Kemudian yang 3 ini adalah sutura sagittalis. Kemudian nomor 4 ini adalah ubun-ubun besar atau fontanel mayor. Nah, bedanya kalau fontanel minor ini bentuknya segitiga, kalau fontanel mayor ini bentuknya belah ketupat gitu ya, segi 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah sutura lamboidea. Yang ini ya, sutura lamboidea. Kemudian nomor 6 ini adalah sutura coronaria. Nah, kita ingat ya, kalau corona itu adalah mahkota, jadi tempat mahkota. Sutura coronaria ini ya tempat kita pakai bandok lah ya di sini. Nomor 7 ini adalah os frontalis ya, yang ini tulang dahi. Kemudian yang nomor 8 ini adalah os parietalis ya, tulang parietal, dan yang terakhir nomor 9 ini adalah os occipitalis atau tulang belakang kepala. Ya, kita ulang ya. Nomor 1 ini adalah fontanel minor, nomor 2 adalah sutura frontalis, nomor 3 adalah sutura sagittalis, nomor 4 ini fontanel mayor, nomor 5 adalah sutura lamboidea, nomor 6 ini sutura coronaria, nomor 7 adalah os frontalis, nomor 8 ini os parietalis, dan nomor 9 adalah os occipitalis. Nah,
selanjutnya kita lihat perbedaan antara kaput saksedanum dan sefalhematom yang merupakan jejas persalinan atau trauma persalinan yang paling sering ditemui gitu ya. Kalau kaput saksedanum ini lokasinya ini berada di bawah kulit kepala. Nah, sifatnya ini tidak berbatas tegas karena dia kan tidak di atas tulang ya, di atas tulang, sehingga cairannya ini tidak berbatas tegas. Ketika dilakukan pemeriksaan ada sutura yang tidak teraba karena tertutup oleh kaput saksedanum ya. Sementara kalau sefalhematom ini posisinya ada di bawah periosteum, di bawah tulang di bawah periosteum ya, di bawah periosteum. Nah, ini sifatnya berbatas tegas, dia tidak melewati sutura ya, sehingga dia berbatas tegas. Sekalipun ada benjolan tetapi kita masih bisa meraba sutura, itu artinya ada sefalhematom. Dan ciri khasnya itu karena hematom ini adalah ada darah di bawahnya gitu ya, sehingga warnanya itu kemerahan. Itu bedanya kaput saksedanum dengan sefalhematom. Yang ini tidak berbatas tegas, ini berbatas tegas gitu ya. Kemudian ini warnanya kemerahan. Selanjutnya, setelah pemeriksaan kepala, kita lakukan pemeriksaan mata. Yang dilihat adalah bentuk mata, kemudian adanya strabismus, kemudian perdarahan konjungtiva, katarak kongenital, kemudian dilihat apakah ada pus atau nanah. Kita lihat satu persatu ya, contoh gambarnya. Nah, untuk strabismus ya, kalau bentuk itu kita lihat simetris atau tidaknya, sementara kalau strabismus itu kita lihat apakah matanya juling atau tidak. Nah, ini ada 4 tipe strabismus ya, ada esotropia, dia tidak simetrisnya, dia ke dalam gitu ya. Satu matanya itu bola matanya lebih ke dalam gitu ya. Kalau eksotropia ini keluar. Kemudian kalau hipertropia ini ke atas, kalau hipotropia ini ke bawah. Gitu ya, itu untuk strabismus. Selanjutnya kita lihat, nah perdarahan konjungtiva itu kita lihat di bagian sklera, di bagian putihnya ada perdarahan atau tidak. Nah, perdarahan konjungtiva biasanya terjadi karena penekanan pada saat proses persalinan gitu ya. Dan ini bisa hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian apakah ada katarak kongenital atau tidak? Kita ke sini dulu ya. Sekalipun bisa hilang dengan sendirinya, tapi perlu diobservasi kalau lama-lama menjadi lebih banyak, ini juga bisa menjadi indikasi terjadinya perdarahan intrakranial. Nah, selanjutnya tadi katarak kongenital ya, kita lihat di bagian lensa mata ya. Di sini apakah ada bulatan putih seperti ini gitu ya, tidak bersih. Harusnya kan yang normal seperti ini, bulatan hitamnya di pupilnya. Ini ada yang menghalangi, jadi katarak kongenital. Dan yang terakhir kita lihat ada pus atau nanah di matanya. Biasanya bayi yang lahir dari ibu yang memiliki infeksi menular seksual gitu ya, sehingga matanya ada nanahnya. Dan mata yang seperti ini berisiko untuk mengalami kebutaan pada bayi baru lahir ya, atau oftalmia neonatorum. Nah, untuk mencegah itu ya dilakukan diberikan salep mata ya, salep mata tetrasiklin. Tapi kalau sudah pus atau nanah seperti ini ya baiknya diperiksakan lebih lanjut gitu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung. Yang dilihat adalah cuping hidungnya, kemudian epikanthus atau lipatan mata pada pangkal hidung, kemudian septum nasi atau sekat pada lubang hidung. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini untuk epikanthus ya, kita lihat lipatan mata pada pangkal hidung. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya jenis-jenisnya. Kemudian untuk septum nasi dilihat apakah ada sekat pada lubang hidungnya. Kemudian apakah ada celah gitu ya di bagian bawah seperti pada bibir sumbing gitu ya. Kemudian kalau pada cuping hidung ya yang dilihat bagian cuping hidungnya apakah ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Karena pernafasan cuping hidung ini mengindikasikan adanya gangguan pernafasan pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mulut ya. Yang diperiksa di sini adalah bentuknya, kemudian apakah ada tongue tie atau tidak, kemudian apakah ada oral thrush atau tidak, dan yang terakhir dilihat kelainannya, apakah ada labioskisis atau labiopalatosisis.
Nah, ini ya, labioskisis ini adalah bibir sumbing, tapi celahnya hanya pada bibirnya saja. Sementara kalau labiopalatoskisis, ini bibir sumbing yang celahnya sampai menembus hidung, langit-langit, sehingga hidung dengan mulutnya ini menyambung, begitu. Ini labiopalatoskisis. Kalau tongtai ini adalah lidah yang terikat ya. Cara pemeriksaannya adalah dengan memasukkan jari ke pangkal lidah gitu ya melalui sisi kiri dan kanan. Jika lidahnya dapat mengikuti jari pemeriksa maka itu artinya normal. Tapi kalau misalkan nampak gerakan lidahnya terbatas maka patut dicurigai adanya tongtai. Nah, tongtai ini dapat menyebabkan masalah menyusui ya baik pada ibu maupun pada bayi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah oral thrush ya, di mana lidah bayi ini ada bercak-bercak putihnya. Biasanya terjadi karena sisa-sisa ASI atau sisa-sisa susu gitu ya pada saat bayi menyusu dan tidak dibersihkan. Akibatnya nanti jamurnya lama-kelamaan ada tumbuh jamur. Ketika dibersihkan itu juga dapat menyebabkan luka sehingga bayinya kesakitan pada saat menyusu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga ya. Yang diperiksa ini bentuk daun telinganya, kemudian letak telinganya apakah sejajar dengan ujung mata atau tidak gitu. Kemudian dilihat juga kebersihan dari telinganya. Nah, ini ya untuk daun telinga tentu berbeda antara bayi cukup bulan dengan bayi kurang bulan. Kalau bayi cukup bulan ya biasanya nih telinganya sudah mulai tegak seperti ini dan jika dilihat ditarik garis hayal dari ujung mata ini letaknya simetris gitu. Tapi kalau pada bayi baru lahir biasanya daun telinganya agak turun, kemudian dia masih rapat ke dalam dengan kepalanya. Kemudian selain itu juga kita lihat apakah ada mastoiditis atau tidak. Jadi ada kelenjar getah bening di bagian belakang kepala. Ini kaitannya dengan kebersihan telinga. Kalau ada telinganya kotor kemudian nanti terinfeksi biasanya ada muncul mastoiditis di sini. Gejalanya ada demam dan seterusnya lah ya. Bayinya kesakitan pada saat ada pembengkakan di bagian sini. Ya, lanjut kita lakukan pemeriksaan leher. Yang diperiksa sama seperti pada orang dewasa, tapi ada tambah tortikolis ya. Jadi yang diperiksa ada kelenjar getah bening, vena jugularis, dan juga kelenjar tiroidnya. Nah, ini selain itu juga dilihat ruam ya, apalagi pada bayi yang gemuk gitu ya. Di lipatan-lipatan tubuhnya, terutama pada lipatan leher, jika ada pakai bedak tabur, kemudian campur keringat, campur lagi susu yang kesana kemari misalkan ya. Nah, kalau tidak dibersihkan dengan baik dapat muncul ruam juga pada leher. Jadi ruam itu tidak hanya pada bagian yang tertutup popok saja begitu, tapi pada lipatan-lipatan tubuh seperti leher, tangan, sikut dan seterusnya juga bisa terjadi ruam. Nah, kemudian ini vena jugularis ya, kalau teman-teman pegang di sisi kiri dan kanan leher teman-teman, kemudian ada yang berdenyut, nah itu adalah lokasi vena jugularis. Kemudian ini adalah kelenjar getah beningnya di bagian leher, dan kelenjar tiroid ini ya sekitaran jakun gitu ya, di tengah. Nah, kemudian ini tortikolis ya, tortikolis ini ada pemendekan atau otot leher yang salah satunya tertarik sehingga menyebabkan kepalanya tidak bisa tegak. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus ya seperti ini sampai besar begitu ya. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan klavikula atau bagian ekstremitas ya. Ini bagian bahu ya, klavikula. Ini dapat terjadi fraktur atau patah tulang pada tulang klavikula ya, terutama pada bayi-bayi besar. Ini jika terjadi trauma persalinan bisa jadi klavikulanya patah. Nah, cirinya adalah ketika dilakukan pemeriksaan refleks Moro gitu ya, atau dilihat dari postur tubuh bayinya gitu ya, satu tangannya itu fleksi mengangkat, satunya lagi ini terlihat lemas gitu lunglai. Dan ketika dilakukan pemeriksaan biasanya bayinya merasa kesakitan, terus ketika diraba ini dapat terdengar bunyi krepitasi atau seperti gesekan kertas gitu ya, pada bagian yang patah. Nah, selanjutnya pemeriksaan tangan, kita
lihat bentuk tangannya, pergerakan dan juga jari-jari tangannya ya. Nah, bentuk tangan yang normal biasanya agak sedikit fleksi seperti ini, sedikit menekuk gitu ya. Nah, kemudian kita lihat hitung jumlah jari-jarinya lengkap atau tidak. Jika kelebihan ini namanya polidaktil ya, poli itu banyak, polidaktil. Tapi kalau misalkan ada selaput sehingga jarinya menyatu gitu, ada jari-jari yang menyatu, ini namanya sindaktili. Nah, selanjutnya di bagian tangan juga kita bisa periksa apakah terjadi brachial palsy atau tidak ya. Brachial palsy itu ada cedera pada saraf lengan gitu ya. Nah, cirinya seperti tadi gitu ya. Ketika cedera pada lengan, ketika dilakukan pemeriksaan refleks Moro gitu, satu tangannya terangkat, satunya lunglai lemas dan ada nyeri juga. Ini sama seperti fraktur klavikula. Kalau pada fraktur klavikula yang patah itu tulangnya, tapi kalau pada brachial palsy ini yang cedera itu saraf lengannya gitu ya. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dada. Kita lihat puting susu dan areola, kemudian retraksi interkostal ya, dan juga bunyi jantung serta bunyi nafasnya. Dilihat nanti puting susunya simetris atau tidak, kemudian ada penonjolan atau tidak. Kalaupun ada penonjolan itu biasanya terjadi akibat pengaruh hormon ibu gitu ya, hormon ibu dari masa kehamilan. Nah, ini ya, pada saat melakukan pemeriksaan nafas, didengarkan bunyinya apakah bersih gitu ya, yang normalnya bersih. Kemudian ada juga bunyi stridor yang seperti grok-grok gitu ya. Tapi pada bayi baru lahir bisa jadi normal karena mungkin masih ada lendir yang belum dikeluarkan secara sempurna gitu. Nah, kemudian ada juga bunyi wheezing. Wheezing itu bunyi ngik-ngik di akhir nafas gitu ya, pada saat ekspirasi kayak yang asma begitu ya. Nah, itu juga bunyi yang tidak normal. Kemudian tadi dilihat ada retraksi interkostal ya, retraksi dinding dada seperti ini gitu ya. Nah, ini itu tidak normal. Ini mengindikasikan terjadi gangguan pernafasan pada bayi. Gitu. Jadi normalnya tidak ada retraksi dinding dada. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen. Di bagian perut ini kita lihat bentuknya, kemudian kita perhatikan tali pusatnya dan apakah ada luka, benjolan ataupun tanda infeksi di sekitar perut. Nah, bentuk perut yang normal pada bayi baru lahir adalah bentuknya bulat ya, buncit seperti ini. Ini nggak masalah. Kenapa? Karena bayi ini masih menggunakan pernafasan perut dibanding pernafasan dada, gitu. Sehingga perutnya terlihat lebih buncit memang, gitu. Tapi buncit juga harus teraba lemas ya, tidak teraba tegang seperti itu. Nah, selanjutnya kita fokus di tali pusatnya, lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, begitu ya. Apakah ada perdarahan, kemudian warnanya kemerahan di bagian pangkal, apalagi tercium bau tidak sedap dan keluar nanah, nah itu tanda-tanda infeksi. Kemudian pada bayi baru lahir ya, tidak langsung menutup biasanya pusatnya gitu ya, masih memerlukan beberapa waktu. Nah, sehingga bayi-bayi baru lahir tidak dianjurkan untuk dibiarkan menangis terlalu lama, terlalu kencang. Kenapa? Karena takutnya terjadi umbilical hernia, jadi si ususnya bisa keluar lewat lubang di pusat itu, gitu. Jadi tidak disarankan dibiarkan menangis terlalu lama, gitu ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan anogenitalia ya. Ano itu anus, genitalia itu alat kelamin ya. Di bagian genital kita perlu bedakan genital laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri khusus masing-masing begitu ya. Dicek juga kelengkapannya, kemudian kita lihat bentuk dan kelengkapannya. Oke, kemudian kita lihat juga sphincter ani atau lubang anusnya gitu ya, apakah ada atau tidak. Nah, sekarang ini tidak lagi dianjurkan dilakukan colok dubur untuk memastikan ada lubangnya atau tidak itu anus gitu. Tapi cukup dilakukan observasi BAK dan BAB dalam 24 jam. Jadi kalau bayi sudah BAB, sudah BAK dalam 4 jam artinya normal, lubangnya ada seperti itu ya, tidak perlu lagi colok dubur.
Nah, ini mengingatkan saja ya untuk bentuk dari genital laki-laki dan perempuan. Ya, untuk perempuan ada labia majoranya, labia minoranya, kemudian ada klitoris, ini ada orificium uretra, ada introitus vaginanya gitu ya. Sementara pada laki-laki dilihat apakah ada penisnya, kemudian nanti diraba apakah testisnya sudah turun atau tidak. Karena pada bayi-bayi prematur biasanya testisnya belum turun dan teraba di selangkangan. Seperti itu. Nah, yang penting juga diperhatikan pada kelamin laki-laki, dilihat ya lubang penisnya gitu, apakah ada di bagian ujung atau di bagian bawah. Kalau di bagian ujung ini normal artinya ya. Tapi kalau di bagian bawah, di bagian sini ya, ini namanya hipospadia gitu. Jadi pipisnya nggak lurus, jadi dia di bawah. Tapi kalau misalkan lubangnya ada di atas, namanya epispadia gitu ya. Jadi kalau di bawah hipospadia, kalau di atas epispadia. Nah, selanjutnya ya, ini di bagian anus gitu ya, di bagian pantatnya juga kita perhatikan apakah ada diaphragm atau tidak. Diaphragm ini bisa muncul di bagian pantat atau di bagian selangkangan, bisa juga meluas sampai ke perut dan punggung ya, tergantung paparan iritannya sampai mana begitu. Ini biasanya terjadi kalau kita terlambat mengganti pampers atau popok pada bayi yang sudah pipis atau BAB. Terutama BAB yaitu sangat cepat sekali terjadi ruam popok pada bayi. Nah, selanjutnya pemeriksaan tungkai ya ekstremitas bawah. Kita lihat bentuknya juga, pergerakan dan juga jari-jari kaki. Nah, bentuknya ya. Nah, perbedaan dengan pemeriksaan pada tangan, biasanya ada bentuk kaki X dan O ya. Nah, ini yang paling sering. Ada talipes equinovalgus, ini kaki bentuk X nantinya. Ada talipes equinovarus ya, nanti bikin kakinya bentuk jadi O seperti itu ya. Jadi ada kelainan pada saat bayi berjalan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan punggung ya, yang diperiksa adalah bentuk tulang belakangnya, kemudian apakah ada kelainan spina bifida, apakah ada lordosis atau skoliosis. Jadi harusnya punggung ini ya, tulangnya ini teraba lurus ya, dari atas sampai ke bawah, tidak ada tonjolan seperti ini. Jadi kalau ada tonjolan, ada celah ya, ini yang dinamakan spina bifida. Nah, yang terakhir yang diperiksa pada bayi baru lahir adalah refleks primitifnya. Ini ada beberapa refleks primitif yang saya cantumkan di sini ya. Ada refleks glabelar. Glabelar itu ketika ketika dahi bayi diketuk, maka refleksnya itu matanya akan terpejam begitu. Matanya akan berkedip seperti itu ya. Kemudian ada snout reflex, ketika bibir bayi ditekan ya bagian atas, maka bayi akan memanyunkan mulutnya seperti itu. Kemudian ada rooting reflex, ketika ujung bibir bayi disentuh, maka bibirnya akan mencari, kepalanya akan menoleh dan mencari ya, itu namanya refleks rooting. Kalau sucking reflex itu adalah refleks hisap gitu. Jadi kalau misalkan dikasih dot, dikasih jari pemeriksa gitu, ditempatkan di langit-langit, atau dikasih puting ibu gitu, kemudian ditempatkan di langit-langit, maka bayi akan menghisap. Itu namanya refleks sucking. Kemudian ada refleks swallowing juga, itu refleks menelan, dapat diobservasi pada saat bayi sedang menyusu ya, bayi sekali-kali akan terdengar bunyi gelek gitu ya, bunyi menelan, itu namanya refleks swallowing. Kemudian ada palmomental refleks ya, ketika bagian tangan, misal bagian tangan kanannya dari pangkal tangan menuju ke jari ya, jari ibu jari digores gitu ya, maka bibir yang kanan juga, bibir bawah yang kanan akan tertarik ke bawah begitu ya. Itu namanya palmomental reflex. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kiri yang digores gitu, maka bibir bawah yang kiri yang agak tertarik ke bawah begitu. Kemudian yang berikutnya ada grasping ya, refleks grasping atau refleks palmar. Itu adalah refleks genggam. Jadi ketika dikasih
jari atau benda pada telapak tangannya, jarinya akan menggenggam. Ini juga kalau pada telapak tangan ini namanya refleks palmar gitu ya. Tapi kalau pada kaki namanya refleks plantar gitu ya. Sama-sama refleks grasping ya. Oke, selanjutnya ada refleks Moro ya, ketika diberikan kejutan gitu ya, efek kejutan, maka bayi secara refleks itu tangan dan kakinya terbuka gitu dan kembali lagi ke posisi semula. Itu jadi kaget, efek kaget gitu ya. Nah, selanjutnya ada refleks Galan ya. Galan ini ketika punggung bayi ya sebelah kiri misalkan digores dari atas ke bawah, maka dia pinggulnya akan belok ke arah yang digores begitu. Jadi kayak geli begitu ya. Nah, ya begitu juga sebaliknya. Kalau yang kanan berarti dia bengkoknya ke kanan. Gitu. Ada tonic neck. Ya, tonic neck refleks itu ketika tangan diarahkan ke diarahkan ke kiri, maka kepalanya akan menoleh ke arah tangan yang direbahkan seperti itu. Nah, ada Babkin refleks. Babkin refleks itu ketika kita pegang telapak tangan bayi, kemudian dia sudah menggenggam, kita tarik, maka bayi akan berpegangan dan berusaha mengangkat kepalanya. Itu namanya Babkin refleks gitu ya. Kemudian flashing refleks itu bayinya kalau lagi diangkat dia akan mencoba memposisikan badannya, baik itu duduk ataupun berdiri gitu. Jadi kakinya akan menapak begitu. Kemudian ada walking reflex ya, refleks berjalan ya, kakinya akan berusaha melangkah. Kalau sudah ditempatkan di tempat datar, kakinya mencoba gerakan melangkah. Seperti itu namanya refleks walking. Itu beberapa refleks primitif pada bayi baru lahir yang bisa diamati. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang rencana asuhan pada bayi baru lahir ya, baik segera setelah lahir, yakni pada rentang 0 hingga 6 jam, kemudian pada kunjungan neonatal 1 di 6 sampai 48 jam, di KN2 3 sampai 7 hari dan KN3 ini 8 sampai 28 hari. Nah, untuk asuhan segera setelah lahir ya, apa yang harus kita lakukan tentunya adalah penilaian sepintas dulu pada saat bayi baru lahir, yang dinilai tadi ya, pernafasan, warna kulit, dan tonus otot. Kalau bisa dengan Apgar score-nya, dan ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Lalu dilakukan pemotongan tali pusat, jika tidak lotus birth ya, tidak memang dipotong, baik dengan yang early clamping ataupun delay clamping atau umbilical cord milking gitu ya. Tapi kalau sesuai APN yang dipakai adalah yang delay cord clamping, yang ditunda 2-3 menit. Nah, selanjutnya kita lakukan pemberian identitas bayi gitu ya. Nah, ini bayi nyonya siapa gitu. Kemudian dicatat berat lahirnya dan seterusnya. Jadi identitas bayi diberikan di sini supaya tidak terjadi putri yang tertukar lah seperti itu. Nah, kemudian inisiasi menyusui dini ya, ini juga dilakukan segera setelah lahir. Kemudian dilakukan perawatan esensial ya, ini biasanya 1 jam setelah IMD dilakukan pemberian salep mata, injeksi vitamin K1. Nah, 1 jam berikutnya dilakukan pemberian imunisasi hepatitis B0. Nah, pemeriksaan fisik juga ini biasanya di 1 jam pertama ya, yang dilakukan fokus pada pengukuran antropometri, kemudian di pemeriksaan head to toe, dan juga untuk identifikasi kelainan kongenital tadi ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki apakah ada kelainan atau cacat bawaan. Selanjutnya pemberian ASI dini gitu ya. Bila IMD-nya berhasil maka dilanjutkan supaya ibunya bisa menyusui. Kalau memang tidak berhasil juga dicobakan supaya bayinya tetap bisa menyusu pada ibunya. Dan juga dilakukan bimbingan teknik menyusui terutama pada ibu-ibu primipara yang belum berpengalaman.
Nah, selanjutnya rencana asuhan pada kunjungan neonatal pertama ya di 6 sampai 48 jam setelah bayi lahir. Ya, apa yang dilakukan? Kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisiknya tadi sudah gitu ya yang head to toe, maka pemeriksaan fisik di KN1 ini lebih fokus terhadap observasi dari buang air kecil, buang air besar ya di 24 jam pertama gitu untuk mengidentifikasi apakah orifisium uretranya itu ada, apakah anusnya itu ada atau tidak. Kalau anusnya nggak ada berarti ini menandakan bayinya ini mengalami atresia ani gitu ya, lubang anusnya nggak ada gitu. Kalau nggak BAB gitu, jadi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di asuhan KN1 ini juga disampaikan tentang perawatan tali pusat ya. Tadi saya ingatkan kembali ya, untuk perawatan tali pusat ini prinsipnya adalah bersih dan kering gitu. Jadi setelah 6 jam baru kita edukasi ibunya bagaimana cara merawat tali pusat. Kemudian imunisasi hepatitis B0 ya, jika belum diberikan pada 2 jam pertama begitu. Tapi kalau sudah diberikan ini ya tidak diberikan lagi gitu di KN1. Kemudian teknik menyusui ya diingatkan kembali terutama jika ibunya belum berhasil menyusui dengan baik atau tekniknya masih kurang tepat. Nah, kemudian kita edukasi juga bonding attachment ya, memfasilitasi supaya ibunya bisa membangun ikatan batin dengan bayinya lebih baik, maka dilakukan rawat gabung biasanya. Ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan, dalam satu tempat tidur begitu. Nah, kemudian memandikan bayi ini setelah 24 jam ya bayinya dimandikan. Kita juga edukasi terkait perawatan bayi ya, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara memakaikan pakaian gitu ya, bagaimana cara menggendong itu terutama dilakukan atau diberikan pada ibu-ibu muda, ibu-ibu primi para. Dan selanjutnya kita juga mengingatkan ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Nah, selanjutnya di KN2 ya di 3-7 hari ya tetap masih ada pemeriksaan fisik, namun ini terfokus pada pertambahan berat badan gitu ya. Apakah berat badannya berkurang atau malah meningkat gitu ya. Karena pada 2 minggu pertama ini bayi cenderung mengalami penurunan berat badan ya. Asal tidak lebih dari 10% berat badan lahir, maka ini tidak masalah, masih normal. Tapi kalau lebih dari 10%, ini juga bisa menjadi tanda bayinya mengalami dehidrasi atau tanda ASI-nya tidak cukup. Nah, selanjutnya perawatan tali pusat ya, terutama jika memang belum putus gitu ya, belum puput tali pusatnya, ini diingatkan kembali atau diidentifikasi apakah ada tanda-tanda infeksi tali pusat. Yang berikutnya, berikan imunisasi hepatitis B0 jika belum diberikan ya, karena imunisasi hepatitis B0 ini masih bisa diberikan sampai bayi usianya 7 hari. Tapi kalau sudah lewat dari 7 hari ini tidak efektif lagi untuk diberikan. Nah, selanjutnya kita edukasi ibu tentang ASI eksklusif. Jadi diingatkan kalau tadi itu pemberian ASI, yang penting kita fokus bagaimana ibu bisa memberikan ASI pada bayinya. Tapi kalau di KN2 ini kita ingatkan supaya bayinya jangan diberikan apa-apa lagi ya selama 6 bulan gitu ya. Jadi hanya diberi ASI saja. Nah, selanjutnya kita pantau juga bagaimana perawatan bayi yang dilakukan oleh ibunya. Jika masih ada hal yang kurang sesuai maka kita luruskan gitu. Kemudian kita identifikasi juga apakah ada masalah menyusu atau masalah kesehatan baik pada ibu maupun pada bayi ya, terutama pada bayinya. Dan kemudian kita ingatkan kembali apakah ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, kemudian di KN3 di 8-28 hari kita tetap lakukan pemeriksaan fisik yang fokus utamanya terhadap pertambahan berat badan masih ya. Kemudian perawatan tali pusat jika belum putus. Nah, kalau sampai 8 hari ini biasanya ada tanda infeksi ya kalau memang belum putus tali pusatnya. Kemudian imunisasi hepatitis B0 ini sudah tidak diberikan lagi karena sudah lewat dari 7 hari ya. Nah, kemudian ASI eksklusif kita ingatkan kembali, bagaimana perawatan bayi juga kita sampaikan kembali jika memang ada yang masih keliru. Kemudian kita juga perlu
identifikasi dan atasi masalah menyusu jika ada, gitu ya, dan masalah kesehatan bayi, dan tidak lupa juga kita pantau apakah ada tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, bagaimana prosedur keterampilan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya, mulai dari penilaian awal, penilaian antropometri, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan head to toe, identifikasi kelainan kongenital, dan juga rencana-rencana asuhan yang perlu diberikan mulai dari asuhan segera setelah lahir, KN1, KN2, dan juga KN3. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.